Terlihat, Pak? Terlihat. Terlihat. Pendidikan sebagai ilmu terapan. Pendidikan sebagai ilmu terapan itu berarti kita memposisikan pendidikan dalam klasifikasi ilmu. Jadi kita bahas sesuatu yang sedikit abstrak karena berkaitan dengan ilmu. Sehingga pendidikan sebagai ilmu terapan, nah kita perlu satu definisi yang jelas berkaitan dengan ilmu pendidikan. Saya ngambil dari Langevin, kajian tentang proses pendidikan yang berusaha mengantarkan manusia menjadi dewasa. Banyak definisinya, saya ambil satu saja. Kemudian ada 3 unsur pokok dalam pendidikan, ada upaya mengembangkan kemampuan pribadi dan perilaku, kemudian ada proses sosial, kemudian ada disiplin ilmu yang memusatkan pada proses perubahan pribadi atau pembentukan watak manusia. Yang digarisbawahi adalah yang terakhir itu. Disiplin ilmu yang memusatkan pada proses perubahan pribadi atau pembentukan watak manusia. Jadi ilmu pendidikan itu membahas tentang proses, membahas tentang realitas antara manusia, karena di sana yang menjadi tokoh utama, aktor utama dalam proses pendidikan itu adalah manusia. Maka realitasnya juga realitas manusia. Apakah pendidikan itu berdiri sendiri? Nah, dalam realitas itu kan kita tahu realitas ekonomi, realitas politik, realitas sosial. Nah, nanti ada realitas pendidikan. Realitas pendidikan itu identik dengan soal etika dan moral, karena orang percaya bahwa pendidikan itu merupakan ruang yang penuh kebaikan. Nah, maka pertanyaan pertama sebelum kita membahas pendidikan sebagai ilmu terapan, kita harus tahu dulu apa itu ilmu terapan dan mengapa. Mengapa ilmu terapan? Terus ilmu terapan itu apa? Ilmu terapan itu berdasarkan klasifikasi ilmu, dari bentuknya itu merupakan salah satu dari 2. Ada ilmu murni, ada ilmu terapan. Ilmu murni itu seperti matematika, fisika. Dia itu berdiri untuk dirinya sendiri. 4 kali 4 bagi 5 itu dia untuk dirinya sendiri. Terus ilmu fisika itu juga sama, itu ilmu murni. Kalau ilmu terapan dia sudah bersentuhan dengan banyak bidang ilmu. Misalnya kalau pendidikan itu berarti nanti berkaitan dengan ilmu psikologi, sosiologi. Tetapi secara praktis ilmu terapan itu ya ilmu yang sudah mendekati di tataran praksis. Ilmu tidak seperti ilmu murni, seperti filsafat itu kan ilmu murni yang sangat abstrak. Seolah itu tidak berkaitan dengan kehidupan. Nah, itu kan kalau ilmu murni kan seperti itu. Kalau ilmu terapan enggak. Nah, ini kita tidak ngomong soal apa yang paling baik antara ilmu murni ataupun ilmu terapan.
Tetapi semuanya berkesinambungan. Ilmu terapan itu muncul karena ada ilmu murni. Jadi perkembangan ilmu sekarang misalnya kayak teknologi itu kan bagian dari ilmu terapan. Misalnya begini, coba Anda bayangkan industri kertas atau industri laptop itu muncul karena adanya kerjasama dari berbagai bidang ilmu. Industri, cara pengelolaannya dia pakai ilmu manajemen. Mesinnya, nah, dia pakai teknologi rekayasa. Terus apalagi? Manusianya, memanajemennya itu pakai ilmu sosial. Cara mengembangkan SDM-nya, karyawannya, pakai ilmu pendidikan. Kemudian ngatur keuangannya, itu pakai ilmu ekonomi. Itu dari semua ilmu ada di sana dalam satu pabrik misalnya. Jadi tidak bisa berdiri sendiri gitu. Maka pendidikan juga sama, ilmu terapan. Susunan dari beberapa disiplin ilmu itu yang jadi patokan. Sehingga nanti konsekuensinya adalah Anda harus menguasai beberapa bidang ilmu. Nah, lalu apa yang kemudian menjadi landasan dari landasan keilmuan dalam ilmu pendidikan? Karena ilmu terapan, maka dia merupakan susunan dari beberapa bidang ilmu. Beberapa landasannya itu termasuk misalnya filsafat manusia, filsafat ilmu pendidikan, etika dan moral, ilmu sejarah, dan ilmu-ilmu bantu dalam pendidikan. Filsafat manusia itu berkaitan dengan bahwa pendidikan itu ya kembalinya ke manusia. Pendidikan itu ya dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Itu filsafat manusia. Hakikat manusia itu apa? Nah, di situ harus diterjemahkan dalam pendidikan. Tidak seperti mesin itu bukan manusia. Maka misalnya saya pakai laptop ini, aduh ini udah kasihan, udah 30 hari nggak pernah tidur laptopnya misalnya. Karena bukan manusia, selama dia tidak ngadet terus saja. Nah kalau manusia beda, manusia satu hari disuruh sekolah, katakan anak disuruh sekolah 24 jam satu hari satu malam, mesti nggak mau karena manusia itu butuh ada kebebasan, ada ada pikiran, ada hati yang itu bisa menggerakkan semua hal. Maka kalau ada sekolah yang menerapkan sistem pendidikan yang tidak ada tidurnya, nah itu kan tidak manusiawi kan gitu mesti. Sama dengan misalnya ada suatu perusahaan karyawannya disuruh kerja 24 jam tanpa henti, itu mesti diprotes, itu mesti didemo, itu udah melanggar HAM itu kan. Nah itu maka kenapa landasan utama dalam ilmu pendidikan itu filsafat manusia. Kemudian ada filsafat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu pendidikan itu berkaitan dengan metode memproduksi teori-teori konsep-konsep pendidikan. Pendidikan itu butuh teori, butuh konsep yang dihasilkan dari realitas atau praktik-praktik pendidikan. Praktik pendidikan itu ditafsirkan, kemudian dijadikan konsep. Contoh misalnya, realitas menunjukkan bahwa sekolah itu kalau menggunakan misalnya jadwal pelajarannya itu secara, misalnya kalau yang di MI itu pembelajarannya itu tematik, berdasarkan tema, bukan berdasarkan mata pelajaran. Ternyata ini bisa meningkatkan
kemampuan siswa, kompetensi siswa. Nah, itu berasal dari penelusuran filsafat ilmu pendidikan melalui proses-proses metode ilmiah. Kalau ternyata dipraktikkan itu ternyata gagal, nah berarti diganti teorinya, diganti yang lain. Begitu terus berkembang. Maka perkembangan ilmu pendidikan itu juga sumbangan dari filsafat ilmu pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah etika dan moral. Etika dan moral itu ya berkaitan dengan bahwa ilmu pendidikan itu ya soal etika, ya soal moral. Soal etika karena nilai-nilai baik benar, baik buruk itu menjadi dominan, bahwa pendidikan itu kan mengajarkan peradaban kepada generasi yang selanjutnya gitu kan. Saya misalnya menyampaikan mata kuliah ini, ya itu kan bagian dari ketersambungan peradaban manusia. Jadi seluruh dunia itu sedang membahas itu. Transmisi pengetahuan antar generasi itu sangat dibutuhkan. Kalau dalam melihat sejarah filsafat atau ilmu itu kan banyak kegagalan transmisi keilmuan yang terpotong sehingga generasi selanjutnya itu mulainya dari nol. Nah, itu sudah terjadi pada beberapa abad yang lalu. Nah, termasuk keberhasilan Islam, dunia Islam merekonsiliasi atau menafsirkan atau mentransliterasi karya-karya filsafat Yunani itu bagian dari usaha untuk melanjutkan itu peradaban yang sempat terjeda gitu kan, karena sebelumnya nggak ada itu gitu loh. Oke, nah itu kemudian ada ilmu sejarah juga tadi bisa kita sampaikan bahwa tidak mungkin kita kemudian tahu pendidikan dalam konteks Indonesia misalnya tanpa kita tahu sejarahnya. Contoh, sejarah MI itu menjadi satu subsistem pendidikan nasional masuk dalam perundang-undangan itu gimana? Dulu itu ijazah MI nggak diakui misalnya. Itu kan sejarah, kita mesti tahu. Oh, dulu Indonesia itu pakai kurikulumnya itu kurikulum yang CBSA misalnya. Oh, pakai kurikulumnya ini. Oh, kok kemudian diganti ya? Itu sejarah. Sehingga tiap fase misalnya dalam konteks pendidikan itu berarti tiap fase pendidikan di Indonesia itu kita tahu kata kunci yang menampilkannya, sehingga sekarang kita bisa memahami, oh ternyata pendidikan di Indonesia itu ada kemunduran misalnya, oh ini ada kemajuan. Lantas baru kita bisa bertindak menentukan apa yang kira-kira jangan-jangan apa yang ide kita yang muncul itu sudah pernah diterapkan di masa lalu kan. Nah itu kan kalau nggak tahu ilmu sejarah itu kan begitu. Jadi ilmu sejarah itu memberikan sumbangsih untuk konteksnya, konteks pendidikan itu muncul. Baru kemudian ada ilmu-ilmu bantu. Ilmu-ilmu bantu itu banyak, ada psikologi, sosiologi. Ya ini kalau sudah ngomong ilmu itu kan abstrak, maka Anda mesti menampung memori Anda itu harus di-upgrade, pakainya jangan yang hard disk, pakainya yang SSD yang cepat gitu kan. RAM-nya dinaikkan 8 GB, kalau bisa ada yang udah 12 GB juga boleh. Sehingga untuk merekam hal-hal yang abstrak itu Anda bisa lebih cepat. Nah, secara detail ilmu bantu dalam pendidikan itu ada, sebenarnya ini saya bagi menjadi dua. Yang pertama itu ilmu bantu utama. Ilmu bantu utama itu dia menjadi fondasi dalam pembentukan ilmu pendidikan. Itu ada dua, psikologi sama sosiologi. Kenapa psikologi? Karena psikolog
psikolog. Kenapa psikologi? Karena pendidikan itu soal perkembangan manusia. Maka di sana harus ada psikologi. Psikologi itu menyumbang hampir 80% berkaitan dengan perumusan atau produksi strategi pembelajaran. Karena dengan mengetahui psikologi peserta didik, psikologi siswa, itu kita menjadi tahu strategi apa yang tepat dalam pembelajaran kita, dalam pendidikan kita. Itu psikologi. Maka tidak heran ketika psikologi berkembang, pendidikan terpengaruh. Psikologi berkembang itu maksudnya bagaimana? Teori-teori misalnya neuroscience, konstruktivisme, kognitif sosial. Nah, itu perkembangan psikologi yang mempengaruhi pendidikan sehingga kita tahu muncul ada nanti belakangan yang namanya active learning, pembelajaran aktif. Itu sumbangan dari psikologi. Maka itu kenapa ilmu pendidikan itu sebagai ilmu terapan, karena memang bangunannya dari ilmu-ilmu lain gitu. Yang kedua adalah sosiologi. Sosiologi itu berkaitan dengan interaksi manusia. Maka teori-teori sosiologi itu menyumbang bagaimana cara guru berinteraksi dengan siswa. Misalnya bagaimana komunikasinya, kemudian bagaimana termasuk manajemen, nah itu juga masuk dalam rumpun sosiologi. Nah, baru setelah itu di second line ada hukum, ada ekonomi, politik, manajemen, teknologi. Pendidikan itu berkaitan dengan hukum, lebih spesifik itu berkaitan dengan perundang-undangan. Anda harus mempelajari kebijakan pendidikan. Nah, itu bagian dari kajian hukum dalam konteks pendidikan. Ekonomi juga sama, alat ilmu bantu dalam pendidikan. Karena ada akuntansi, nah itu kan. Politik juga sama, karena sistem pendidikan nasional di Indonesia itu sedikit banyak dipengaruhi oleh suasana politik nasional. Sehingga ilmu politik juga akan membantu kita dalam mengkonstruksi pendidikan yang baik. Manajemen dan teknologi. Teknologi itu malah sekarang sebagai panglima, karena bahkan Anda kesulitan masuk di Google Meet. Nah, ini kan menandakan bahwa Anda berada dalam posisi digantung oleh teknologi. Anda tidak punya sinyal misalnya, Anda digantung oleh teknologi. Maka yang perlu kita lakukan adalah bagaimana cara teknologi itu kita menguasai, bukan kita dikuasai teknologi. Misalnya Anda kehilangan sinyal atau katakan kesulitan secara teknis masuk di aplikasi, itu kan berarti Anda dikuasai teknologi. Ini gimana nih, saya nggak terima misalnya gitu loh. Terima ini saya didikte oleh teknologi, ini dia harus manut dengan saya, ngapain manut dengan dia gitu loh. Nah, itu kan cara komunikasi kita dengan teknologi. Tetapi yang pasti adalah bagaimana cara membuat teknologi itu menjadi bidang yang membantu dan mengembangkan pendidikan kita itu kan. Nah, teknologi itu juga penting. Nah, maka misalnya pembuatan aplikasi-aplikasi itu kita sudah banyak menyewa atau meminjam atau mengundang para ahli di dalam bidang teknologi untuk mengembangkan pendidikan kita. Karena kita sudah tidak bisa berdiri sendiri. Itu yang namanya ilmu terapan. Ilmu terapan itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus melihat kanan kiri. Tetapi